Halo Sobat Catatan ASN, kembali lagi di channel Catatan ASN, Informasi Aparatur Sipil Negara. Ada kabar baik nih untuk Sobat Catatan ASN yang sedang berjuang untuk menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Kabar baik ini ditujukan untuk sobat yang berminat untuk menjadi calon pegawai negeri sipil atau CPNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di tahun 2024 ini. Di video kali ini, kita akan membahas informasi dan peraturan terbaru terkait pengadaan aparatur sipil negara atau ASN tahun 2024. Lebih spesifik, kita akan membahas tentang tahapan pengadaan ASN yang terdiri dari pengadaan PNS maupun P3K, serta menjawab pertanyaan apakah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K bisa mendaftar untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kementerian PAN-RB telah mengeluarkan peraturan baru terkait pengadaan aparatur sipil negara atau ASN tahun 2024. Peraturan pengadaan ASN ini tertuang dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang pengadaan aparatur sipil negara. Dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 6 Tahun 2024 ini diatur secara lengkap tentang pengadaan ASN, mulai dari tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan sebagai calon PNS, dan pengangkatan sebagai P3K. Masa percobaan bagi calon PNS, serta pengangkatan calon PNS menjadi PNS. Lalu, bagaimana penjelasannya? Apakah P3K bisa mendaftar untuk jadi CPNS? Akan kita bahas selengkapnya di video ini. Tapi sebelumnya, buat sobat catatan ASN yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi terbaru seputar dunia aparatur sipil negara. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman lain yang membutuhkan. Sebagai informasi, sekarang catatan ASN sudah ada di WhatsApp dan Telegram. Sobat bisa mendapatkan update informasi ASN terbaru langsung melalui aplikasi WhatsApp atau Telegram sobat. Caranya, sobat dapat bergabung ke channel catatan ASN di WhatsApp melalui link s.id/WA catatan ASN dan channel catatan ASN di Telegram melalui link t.me/informasi ASN. Atau sobat dapat menggunakan link yang ada di deskripsi video ini. Kementerian PAN-RB telah resmi mengeluarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 6 Tahun 2024 sebagai dasar hukum pengadaan aparatur sipil negara atau ASN. Peraturan Menteri PAN-RB ini mengatur tentang pengadaan pegawai negeri sipil atau PNS ataupun pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pengadaan pegawai aparatur sipil negara atau ASN yang diatur dalam peraturan ini terdiri dari pengadaan PNS dan pengadaan P3K. Terdapat dua tujuan dari pengadaan pegawai ASN, yaitu: pertama, pemenuhan kebutuhan pegawai ASN yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat guna. Dan kedua, peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam peraturan menteri ini, disebutkan bahwa pengadaan pegawai ASN dapat dilakukan secara nasional atau tingkat instansi. Adapun tahapan pengadaan ASN secara nasional yaitu perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan sebagai calon PNS, dan pengangkatan sebagai P3K. Untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, tahapannya selesai sampai tahapan pengangkatan sebagai P3K. Sedangkan untuk pengadaan pegawai negeri sipil atau PNS, terdapat dua tahapan lanjutan yaitu masa percobaan bagi calon PNS
dan pengangkatan calon PNS menjadi PNS. Sedangkan, pengadaan pegawai ASN tingkat instansi dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan sebagai P3K. Jadi, sobat harus mengikuti tahapan ini untuk dapat diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara atau ASN, baik pegawai negeri sipil atau PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Setelah mengikuti tahapan tersebut, sobat akan diangkat menjadi PNS maupun P3K sesuai dengan tahapan pengadaan ASN yang sobat ikuti. Lalu, apakah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K bisa mendaftar menjadi pegawai negeri sipil atau PNS? Hal ini juga sudah diatur dalam peraturan menteri ini, yaitu pada bagian pelamaran. Salah satu ketentuan yang harus dipenuhi oleh pelamar yaitu memenuhi masa perjanjian kinerja minimal 1 tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian atau PPK atau pejabat yang berwenang. Bunyi pada peraturan selengkapnya adalah sebagai berikut. Dalam hal P3K, melamar pada lowongan jenis pengadaan pegawai negeri sipil atau PNS atau pengadaan P3K, yang bersangkutan wajib memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau PYB. Jadi, bisa ya sobat? Sobat yang berstatus sebagai P3K dapat mendaftar seleksi PNS jika sudah memenuhi ketentuan tersebut. Untuk penjelasan selengkapnya, sobat dapat mendownload dan membaca Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang pengadaan aparatur sipil negara atau ASN di website catatan ASN atau menggunakan link yang ada di deskripsi video ini. Lalu, apa saja persyaratan untuk melamar menjadi ASN, baik PNS ataupun P3K? Akan kita bahas di video selanjutnya ya. Silahkan subscribe agar tidak ketinggalan informasinya. Nah, itulah informasi mengenai tahapan pengadaan ASN, baik PNS maupun P3K, serta menjawab pertanyaan apakah P3K bisa mendaftar seleksi PNS sesuai peraturan terbaru. Selanjutnya, topik apa lagi yang ingin sobat ketahui lebih lanjut? Tulis di kolom komentar ya. Sobat dapat melihat video lainnya yang ada di channel ini untuk mendapatkan update informasi ASN lainnya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan silahkan share video ini kepada teman-teman lainnya yang membutuhkan. Jika ada pertanyaan ataupun tanggapan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video catatan ASN selanjutnya. Terima kasih.